Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita terus mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hari yang sudah kita lewati. Lawatan Tuhan terus kita rasakan. Pun pagi ini kita kembali dapat bertemu secara virtual dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 11 Mei 2024 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Pembacaan hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 4-11 dengan tema supaya kamu insaf. Sebelum kita membuka Alkitab dan merenungkan firman-Nya, marilah kita memohon Roh Kudus bekerja. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, hari baru Engkau kembali karuniakan bagi kami. Dan sebelum kami memulai karya kami hari ini, kami juga rindu mengawalinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu terus berakar dan bertumbuh menjadi pengetahuan yang benar akan Allah, dan terus mengalir menjadi aktivitas baik dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes 16 ayat 4-11. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula, karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu insaf. Kumua ammi kanasai. Kehilangan sosok andalan dari kehidupan sehari-hari memang sangat mendukakan. Betapa tidak, yang tersisa hanya kenangan manis dan indah. Namun bagaimanapun hidup harus berjalan, atau life must go on, kata orang-orang yang sadar akan hakikat hidup. Fokus pada kenangan dengan sosok tertentu rupanya bisa mengganggu jalannya kehidupan. Yesus telah mengantisipasi goncangan yang akan dialami dan dihadapi murid-muridnya ketika Ia tidak lagi hadir dalam rupa badani. Hal yang serupa belakangan dialami orang-orang Kristen perdana ketika tidak ada lagi saksi mata. Pernyataan janji tentang penghibur disampaikan Yesus untuk menolong murid-muridnya melihat dan merasakan kehadirannya dalam sisi yang lain. Dengan begitu, Yesus hendak menekankan sesuatu yang sama pentingnya dengan kehadirannya dalam wujud Roh Penghibur yang salah satu karyanya adalah menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam bacaan kita di ayat 8-11. Karya Kristus yang telah mati dan bangkit mesti berlanjut dengan karya Roh yang menginsafkan. Tanpa keinsafan, manusia tetap celaka dan terhukum.
Inilah alasan adanya akta pengakuan dosa dalam setiap liturgi Gereja Toraja. Akta ini selalu menjadi bagian penting yang di dalamnya karya Roh yang menginsafkan itu dialami. Tentu saja, keinsafan itu bukan sesuatu yang bersifat liturgis belaka, melainkan senantiasa terjadi dalam hidup sehari-hari. Untuk itu, dalam akta pengakuan dosa di setiap ibadah, penting untuk benar-benar mengajak kita untuk menginsafi betapa hidup kita selalu dicemari dengan dosa. Dan jangan seakan-akan pengakuan dosa itu hanyalah kebiasaan saja atau pelengkap liturgi. Marilah senantiasa insaf akan segala dosa kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga mampu menjadi pelaku firman setiap hari. Berkatilah kami semua yang pagi ini akan memulai aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik di rumah, dalam pendidikan, pekerjaan, di perjalanan, dan di mana-mana kami melakukan aktivitas kami. Ajar kami memakai setiap waktu dan kesempatan untuk mengasihi dan melayani Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu menjadi milik kami di dalam Tuhan. Berkati dan lawatlah saudara-saudara kami yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, yang berduka cita, yang mengalami pergumulan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memulihkan keadaan dan selalu memberi jalan keluar, topangan dalam damai sejahtera. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami dalam pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Berkatilah orang-orang tua kami dalam masa usia indah mereka, agar selalu bahagia dan bersukacita dalam Tuhan, dan terus menjadi teladan bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami, agar selalu tercipta perdamaian dan kasih. Berkati gereja Tuhan, untuk tetap menyatakan panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani dimanapun Tuhan mengutus. Inilah doa dan harapan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.